Jadi sekolah tinggi ini diurus oleh istri dan anak-anaknya. Anaknya tuh tamatan Amerika, S3-nya semua. Makanya dia kelola. Manajemennya sangat bagus, standar Amerika. Makanya Dikti itu sering gitu, berikan semacam award lah, yang bagus. Nah, karena perjalanannya ini ayahnya udah tua, udah umur 70 lebih, udah sakit-sakit. Kemudian ya kondisi lah ya yang membuat mereka sepakat udahlah kalau begitu. Ketinggalannya ilmu kita ini bukan ilmu, ketinggalannya kita punya sistem atau metode orang Islam kita ini karena tidak menganut pengajaran teknologi terkini. Makanya kenapa orang banyak munafik, mohon maaf, sampai agamanya sendiri dia hina dan seterusnya. Bahkan dengan ilmu dangkalnya dia berani mau mengubah atau menghapus Al-Quran dan seterusnya. Kan doktrinasi, apakah dia tidak tahu? Dia tahu. Tetapi ternyata setelah dia keluar dari lingkup itu, Ustaz, dia melihat di sana ternyata yang saya diajarin ini lebih menarik di luar. Ya. Sehingga mau nggak mau ada keinginan untuk tahu seperti apa sih. Ternyata setelah dia lihat di luar, dia akhirnya mulai terdoktrinasi secara langsung dan cepat melalui teknologi. Nggak mungkin terbagi pikirannya kan. Ini udah kita doktrinasi, kemudian sampai sana pasti yang terkini, yang terekam. Iya Ustaz. Nah inilah mungkin ke depan teman-teman pengelola pesantren maupun segalanya lah menyangkut pengembangan umat kita ini untuk mengurangi orang munafik. Makanya satu-satunya kita doktrinasi mengenai akhlak, ya, mengenai ilmu agama, kemudian kita barengi dengan ilmu teknologi. Kita ajarkan skill. Kamu nanti kalau jadi, jangan mau, mohon maaf nih, jadi karyawan. Kamu harus menjadi bos. Nah berarti kan kita mengajarin dia untuk dia, seperti apa sih itu jadi bos? Ya, kamu harus jadi pemimpin. Seperti apa? Ini yang harus kita berikan kepada anak-anak kita di pesantren-pesantren, Ustaz. Mental leader. Ini doktrinasi namanya tuh. Iya. Lihat orang-orang Cina kemana-mana aja itu, nggak peduli orang tuh. Hukumnya orang nggak peduli. Penting saya ini sesuai apa doktrinasi dari sananya. Memang doktrinasi itu membahayakan, tapi di sisi lain kalau doktrinasinya itu yang bagus, ya bagus juga. Tapi kalau doktrinasinya namanya ekstrim, nah itulah yang menjadi senjatanya orang-orang kita sekarang ini menyerang agamanya sendiri. Oh, ekstrim. Bukan ekstrim. Dianya yang kurang ilmunya. Karena selama ini dia tahu di pesantren seperti Saifuddin, seperti Armando. Armando berapa sih itu ilmunya? Nggak ada ilmu agamanya saya bilang. Kosong. Tapi karena dia setelah di luar, dia lihat ada kesempatan untuk bisa lebih naik, dia punya popularitas dirinya, dia juga. Mereka itu rata-rata karyawan. Karya di perusahaan-perusahaan BUMN, ada mereka buka usaha. Bangga kita datang juga, itu mobil itu coba bayangin.
bedanya kalau orang yang menjadi pemimpin itu orang-orang yang diberi ya, dia pasti tidak akan kalau orang yang itu menteri pendidikan itu bagus, cuma karena dia terbiasa hidup di itu sudah sekalian dengan baju kayak baju gamis begitu. Sehingga anak-anak itu kalau mau habis sholat enggak lagi habis sarungnya pakai baju, enggak, ini udah langsung Sudah praktis. simple. Itu kan belum kepikiran kan. Ada yang celana sarung udah pernah. Udah ada, tapi kan dia kurang sosialisasi dan itu masih ribet kan. Iya, masih repot itu makanya. Repot terus pakai baju lagi. Sementara anak-anak ini kan masih labil. Iya kan? Nah ini kita pikirin Betul. kenapa kalau kita tidak bikin mau ceweknya kita desain sehingga kita jualan kita ini punya pakai ide baru. pesantren santri modern namanya. Ya, Di kita udah ada SDM-nya. ya harus ada Untuk model bikin baru itu ya. Baik bagian desainnya untuk Dibikin produksi. itu Ustaz. Itu bagus itu. Boleh dimasukkan ke Iya, luar biasa. Iya harus begini. Datang ke saya berikan banyak. Harus ada ide baru. Harus begitu. Kalau udah cerita sarung orang nggak asing. Nggak aneh ya. Dan kita bisnis sarung orang udah biasa. Nggak banyak. Dan banyak kan. Tapi coba kita lebih spesifik. Iya. Akhirnya nanti semua orang Islam pengen. Iya. Oh, ada pakaian. Kalau di Arab kan pakaian langsung gitu kan. Gamis itu. Ini sarung gitu Ya, sarung tapi bagaimana ini kan tinggal kita sesuaikan. Coraknya ya. Combine kalau sekarang Kelihatan. sisi batik itu di combine sama. Iya, asal jangan terlalu ramai. Kan itu Iya. waktu ibadah. Memang sih sebaiknya kalau enggak warna segini, warna putih. Kalau enggak ya warna hijau yang tua itu. Itu aja kok. Tapi kalau bagus modelnya, itu bisa menjadi tren. Karena sesuatu yang Yang baru dan bagus dan orang pakai juga kemana-mana bisa. Sekarang kalau kita pakai mall sana 1-2 kali masih lama-lama kan juga repot kita kan. Iya kan? Jadi itu coba dipikirkan kalau mau Ini bikin. masukan bagus nih. Iya. Orang habis lebaran Itu namanya kreativitas. Jangan mati kreatif. Terus berpikir bagaimana. Ini kan tujuannya kita mengikuti, mengimbangi pola pergerakan zaman ini. Iya. Iya kan? Iya. Fatir. Bisa efektif, efisien. Efisien. Heeh. Jadi akhirnya sekarang orang di luar negeri dibilang cirinya orang Indonesia itu sarung dan topi hitam. Itu ciri kan? Ciri khas. Ciri khas orang Betawi ucapkan itu adalah NKRI itu adalah Pancasilanya. Itu semuanya di sana. Ya. Nah sekarang saya kasih contoh Ustaz. Saya kebetulan sekarang lagi membina, kebetulan saya dipercaya menjadi ketua dewan pembina di Sekolah Tinggi Agama Islam di Kendari. Itu mereka bikin dari tahun 2016. 2016 sekarang kan 2022, artinya udah 7 tahun ya. Udah 7 tahun ya. 16 ya. 6 tahun. 6 tahun ya. 4 tambah ya 6. Sudah jalan 6 tahun. Itu kan orang wisuda cuma 3 tahun, 4 tahun udah selesai mestinya kan. Itu kan nggak bisa karena mereka ajukan di sini pengurusannya diakreditasi nggak bisa. Udah ujian 2 tahun lalu udah ujian, tapi nggak bisa wisuda. Kan anak-anak kan pasti resah. Nah, kuliahnya kan udah mau minta diubarin tuh sekolah tingginya, kemudian setelah pemiliknya itu pendirinya datang ke sini sama saya. Dia awalnya hanya silaturahmi, tapi setelah saya berbicara begini dia pulang nggak bisa tidur Pak. Setelah dia pulang dia sampaikan sama anaknya yang bahwa waduh saya jadi rasa hidup lagi setelah saya ketemu Pak Haji. Kenapa? Ya saya sampaikan langkah-langkah
yang real. Dia masih jadi ikut muda kembali dengar beliau punya semangat. Akhirnya rupanya jalan dia punya pikiran. Datang lagi ke Jakarta. Kalau boleh sebelum saya ke Jakarta tolong sampaikan perkenan beliau supaya diambil alih perguruan tinggi. Kalau tidak ini bubar dan sayang. Karena ini menyangkut wadah pembinaan umat Islam. Ini orang yang bawa sini, dia tahu mati saya Pak, kekurangan saya itu. Saya ini kan gampang janji orang, bahkan saya merasa masih punya kemampuan seperti dulu gitu kan. Saya janji orang, saya eksekusi. Sekarang kan janji saya tidak sebanding dengan seperti kayak Ustadz Iwan begitu kan. Nah, jadi terkadang ini. Tapi karena udah kebiasaan saya anggap itu semua saya selesaikan. Nah, akhirnya datang, Dina sampaikan di